dahulu pembacaan syair istighfar. Mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita baik yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil, dosa kita kepada Allah dan juga dosa kita kepada manusia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi zanbi wa birli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin para jamaah, wabil khusus Ketua Badan Takmir Masjid Al-Amin dan seluruh jajarannya, ini sepuh tokoh masyarakat, muta'alimin dan muta'alimat, yang mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini, setelah kurang lebih 1 bulan lebih kita tutup tawakuf dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, malam hari ini kita buka kembali. Mudah-mudahan yang berada di majelis ini doanya dan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan mudah-mudahan yang berada di tempat ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan ibadahnya, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak dan cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan Kau berikan kesempatan pada kami, ya Allah, yang hadir di majelis ini, baik yang sudah maupun yang belum, untuk bisa berziarah ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan sujud kepadamu, ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu berzikir kepadamu, ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu bersalawat kepada Nabi-Mu, ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan ibadah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian kita kirimkan juga Fatihah buat orang-orang yang kita cintai, yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit, termasuk kakak saya. Mudah-mudahan mereka semua yang sakit Allah berikan kesembuhan dan diangkat kembali penyakitnya. Ya Safiyal Amrad isbi maradahum. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta safi la sifa ila sifau kasifan la yuqadiru saqaman. Dan untuk mengambil keberkahan kitab yang malam hari ini akan kita bahas, ilmu alif hadzal kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Allahumma ghafara dzunubahu wa satara uyubahu wa nafa'ana bi ulumi bi sirri wa bi karamati wa bi jahi suratil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita mulai majelis taklim kita yang kurang lebih 1 bulan lebih kita tutup sementara. Penutupan pengajian itu ada beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi kita ingin diajarkan bahwa kita lebih konsentrasi lagi beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian, tapi kebanyakan setelah ditutup biasanya susah banget dibukanya. Saya dari sekian taklim itu tadi barusan dibuka baru 4 dari 8 taklim yang saya bimbing. Ya mudah-mudahan malam hari ini menambah semangat kita, karena walau bagaimanapun 11 bulan itu yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu, lakukan aktivitas yang baik
sebelum ajal itu menghadap buat kita semuanya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah, 2003 2013 saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk lebaran di sana, di Tanah Suci. Jadi kalau di sana di Tanah Suci itu sholat Idul Fitri di Masjidil Haram, jadi ramai. Tapi kita hanya melihat anak-anak kecil itu pakai pakaian baju baru dan dia bawa permen. Permen itu dibagikan kepada semua jamaah. Dan ada juga jamaah yang bawa korma dibagikan. Kemudian air gelas kecil dibagikan kepada jamaah yaitu air zam-zam. Setelah bubar, pada saat itu saya tanya, hal arab tak halal bihalal? Kamu tahu gak halal bihalal? Apa makna halal bihalal? Dia bilang, apa itu halal bihalal? La arif. Dia nggak tahu halal bihalal itu. Jadi ternyata saya simpulkan bahwa halal bihalal itu adalah produk asli bangsa kita. Itu adalah tidak ditemukan langsung dalam Al-Quran. Jadi saya beritahukan tidak ditemukan langsung ya ayyuhalladzina amanu halal bihalal, nggak ada. Ya, Bapak mau cari apapun, kemudian begitu pula dalam hadis yang langsung halal bihalal nggak ada. Tapi jangan dianggap bahwa tidak ada dasarnya. Kalau dasarnya saling maaf memaafkan bisa dibuka dalam surat Al-Imran ayat 133. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah itu semuanya. Nah ternyata setelah saya coba telusuri dalam sejarah bahwa halal bihalal itu ternyata prakteknya sudah dilakukan pada abad 15. Abad 15. Dan itu dilakukan oleh Wali Songo. Pada saat itu dia mengandalkan Dharma Sunya. Dharma Sunya itu tradisi orang Hindu yang pada saat itu raja-raja pada datang satu-satu persatu ke rumah warganya. Dan ini ditangkap sama Wali Songo, sama para wali kita. Dan itu terjadi yaitu pada waktu kurang lebih abad 15. Kemudian terus lagi, ternyata abad 18. Tahun kurang lebih 1700 dilakukan juga yaitu seorang raja yang dikenal dengan Pangeran Sambernyowo. Ya, yang pada waktu itu beliau mengundang orang-orang untuk datang ke kerajaannya, kemudian mereka bersalam-salaman satu sama lain, ada pegawai kerajaan, ada rakyat dan sebagainya salaman pada saat itu. Nah itu, tapi belum tersebut kalimat halal bihalal. Belum ada, tapi tradisi itu sudah ada. Kemudian muncul lagi, yaitu ada seorang tukang martabak. Tukang martabak yang berasal dari India, dalam rangka mempromosikan martabaknya, maka di depan tokonya itu dibikin martabak Malabar, halal bin halal. Bukan bil, tapi halal bin halal. Ya, ternyata dengan menggunakan kalimat itu, banyak yang beli itu martabaknya jadi laris. Itu dia. Jadi kita cukup terima kasih juga sama tukang martabak tuh ya, itu dia. Kemudian barulah pada tahun 1948 setelah Indonesia merdeka 1945 terjadi pemberontakan DITI. Maka pada saat itu banyak pemberontakan di mana-mana. Kemudian ketua-ketua partai pada diam-diaman dengan ulama dan sebagainya. Dipanggillah pada saat itu Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, dipanggil oleh Insinyur Soekarno yaitu ke istana. Pada saat dipanggil ke istana, Insinyur Soekarno berkata, kira-kira ada ide gak bagaimana untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh politik dan ulama di satu tempat. Kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah berkata, bagaimana kalau dikumpulkan saja? Ya, dikumpulkan para ulama, dikumpulkan ketua-ketua partai politik dan sebagainya, duduk dalam satu meja, kemudian mereka silaturahmi. Insinyur Soekarno bilang, kira-kira namanya apa ya? Kalau namanya silaturahmi udah biasa, saya juga udah biasa. Tapi ada nama gak kira-kira yang cakep gitu? Akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah beliau mengatakan, bagaimana kalau namanya itu adalah halal bil halal. Loh, bagaimana? Iya, kenapa? Karena perbuatan yang halal harus diiringi dengan yang halal. Jadi ada dua hal
di dalam halal bihalal itu. Makanya ada beberapa sunnah yang dianjurkan selama di bulan Syawal ini. Salah satu diantaranya silaturahmi. Nah, dikemaslah dimanapun semuanya, ya. Ada reunian, ada halal bihalal dan sebagainya. Itu dia. Jadi intinya kata beliau di dalam halal bihalal itu harus ada dua. Yang pertama adalah tolabul halal bitorikil halal. Segala sesuatu yang halal harus dengan cara yang halal. Ya, jadi mohon maaf, Bapak sholat bagus, tapi mohon maaf kalau sholatnya itu pakai sarung, ngambil punya sarung tetangga, kan itu nggak bagus. Ya, itu dia nggak akan diterima sama Allah. Begitu pula berangkat haji, tapi ternyata dari uang hasil korupsi, nggak bisa. Hajinya bagus, tapi uang yang diperolehnya ini untuk mendapatkan haji supaya berangkat itu yang nggak bagus. Jadi perkara sesuatu yang halal harus diiringi dengan yang halal. Sekarang terjadi pergeseran. Banyak sepanduknya halal bihalal, tapi ternyata setelah halal bihalal dangdutan. Itu dia. Manggil penyanyi pakai rok mini nyawer. Itu namanya halal bil haram. Ya, halal bil haram. Yang kedua yaitu al-halalu yujza'u bil halal. Jadi kata Kiai Haji Wahab Hasbullah bahwa yang disebut halal bihalal itu adalah yang halal itu akan baru dapatkan pahala dari Allah apabila diiringi dengan yang halal. Ya, sama. Ya, jadi makanya harus bersih juga pakaian yang kita pakai buat sholat. Kemudian wudhunya juga air yang dipakai dari hal yang bersih. Kemudian harta yang kita pakai pun adalah harta yang kita makan bawa ke rumah pun harta yang halal dan sebagainya. Maka insya Allah kalau itu terjadi maka apa yang kita dapatkan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para jamaah hari ini terus banyak dalilnya. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairukum alladhi yabda'u bisalam. Seseorang muslim itu tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari 3 malam. Keduanya apabila bertemu dia buang muka. Bahasa orang Betawinya apa ya? Melengos. Melengos itu apa ya? Ya buang muka. Ya itu dia. Jadi dia ketemu tapi tidak tegur sapa. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulainya dengan salam. Itu dia. Jadi kalau melihat hadis ini seakan-akan memberitahukan kepada kita bahwa orang yang dizolimi itu tidak ada kewajiban dia itu nunggu. Enggak. Yang dizolimi itu lebih bagus dia proaktif, dia datang duluan. Ya. Dia datang duluan dan dia menyatakan bahwa saya minta maaf. Cakep banget tuh. Ya. Kalau Bapak ngezolimin orang, kemudian Bapak minta maaf, itu mah wajib. Wajib orang Bapak yang ngezolimin. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Ketika kita dizolimin, kemudian kita datang kepada orang yang ngezolimin kita, dan kita akan berkata bahwa saya maafkan. Masya Allah, itu lebih baik lagi. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang memulainya dengan salam. Kemudian kalau ada yang bilang apalagi hadisnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mamin muslimaini yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kalau ada 2 orang muslim kemudian dia bertemu. Jadi syaratnya pertama bertemu. Ya, jadi unsur yang pertama, kegiatan yang pertama yang harus ada dalam kegiatan halal bihalal adalah yaltaqiyani, harus bertemu, Pak Haji. Saya bisa saja video call. Tapi kan kalau video call kan mohon maaf nggak ketemu. Ya kan? Tidak bisa. Yang kedua Pak, wayatau sofahani. Unsur yang kedua, kegiatan yang kedua yang harus ada dalam halal bihalal setelah bertemu adalah salam-salaman. Ya. Saya melihatnya mohon maaf ya. Kalau dibilang bahwa hadis ini nggak update, hadis ini nggak melihat tantangan zaman, enggak. Saya justru inilah hakikat daripada silaturahmi. Kalau video call, mohon maaf, kalau video call ya,
Saya cukup berkata, ya minal aidin ya, kan gitu dia. Beda. Ketika saya berkata bahwa saya mau datang ke rumah, itu beda sekali, Pak. Beda sekali. Oh ya udah Ustaz, saya tunggu. Saya berapa minggu kemarin tuh terus ke Bogor dan sebagainya. Saya datangin jamaah-jamaah saya dan sebagainya. Nah ternyata subhanallah, mohon maaf sekali. Beda. Ustaz, saya tunggu kehadirannya. Kalau saya cuma ngucapin WA doang, taqabbalallahu minna wa minkum, pasti di sono cuma bilang amin. Begitu doang kan? Tapi ketika saya datang beda. Mohon maaf, saya datang dengan keluarga. Sudah disiapkan makanan dan sebagainya. Karena nastar nggak bisa dilemparin, Pak. Ya mohon maaf. Tapi alhamdulillah pas datang, Ustaz, saya mau pamit karena saya sudah selesai. Tunggu dulu Pak Ustaz. Ini ada titipan. Nah, tentengan disuruh. Yang kedua, amplopnya jangan lupa. Nah, itu dia. Kan? Nah, itu beda kalau kita ketemu. Makanya disitulah ada unsur. Kalau kita silaturahmi, insya Allah Allah berikan dua. Yang pertama dipanjangkan umurnya, yang kedua dimurahkan rezekinya. Amin. Tuh. Ya, jadi kalau ketemu. Yang kedua, unsur yang harus ada adalah wayata sofahani. Dia bersalaman. Video call nggak bisa nyentuh. Nggak bisa. Tapi bersalaman tuh harus begini. Ketika kita bersalaman, mohon izin, laki dengan laki boleh cipika-cipiki, perempuan cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kemudian setelah itu dia berpisah, maka pada saat itu dosanya rontok dan gugur. Amin. Tuh. Ya, baru disitulah ada unsur di dalamnya adalah yang dikenal dengan istilah halal bil halal. Ya, jadi insya Allah kita berbangga bahwasanya ini adalah produk kreativitas anak bangsa dari para ulama-ulama dulu yang membuat istilah yaitu halal bihalal. Jadi pelopor pertamanya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri yaitu Nahdlatul Ulama. Hadirin para jamaah, kita masuk babul wudu. Betul ya, babul wudu. Hadisnya hadis keberapa? Ada yang tahu? Ya, hadis ke? Gak apa-apa ya, kita dimulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda. Jadi Abu Hurairah ini kurang lebih hampir 2000 sekian dia meriwayatkan hadis. Jadi saya baru tahu ternyata Abu Hurairah kemudian Jundub bin Junada atau yang dikenal dengan Abu Zar Al-Ghifari itu adalah sahabat-sahabat yang memang ditempatkan sama Rasulullah. Jadi kalau bapak dan ibu diperkenankan untuk ke makam Rasulullah, jadi kalau makam Rasulullah itu kan depannya dilewatin sama yang laki, ya. Itu kalau ibu lewat belakang itu kayak ada panggung. Pernah lihat panggung? Panggung kecil ya, panggung ya. Nah, panggung itulah yang dikenal dengan ahlus sufah. Jadi ahlus sufah itu Rasulullah itu biasa menampung para sahabat yang sahabat itu agak kurang ekonominya, miskin lah, tidak. Ditampung sama Rasulullah di situ. Ya. Nah, karena memang dia tidak punya, Rasul itu selalu menawarkan kepada mereka makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Itu namanya ahlus sufah. Bahkan sebagian ulama mengatakan salah satu di antara tempat ijabah adalah ahlus sufah itu. Abu Hurairah itu ditempatkan di situ. Ya. Jadi menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah bersabda, seumpamanya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali wudhu. Ya, jadi Rasulullah itu beliau tahu kalau seandainya gosok gigi atau bersiwak itu tidak memberatkan, tidak membuat masyakoh umatku, maka setiap kita mau sholat itu disunahkan bersiwak. Makanya kalau sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita mau izin ya, yang dari Kebon Jeruk, ya, yang dari Kebon Jeruk, yang jamaah tablik itu Bapak lihat ya. Mereka selalu tuh nyempilin tuh yang namanya siwak. Pertanyaannya apakah sama Ustadz antara siwak dengan odol siwak? Begitu dia. Ya, beda. Ya, ada 27 dalam kitab Fadhailul A'mal.
hikmah daripada siwak. Salah satu diantaranya menguatkan gigi, membuat putih gigi dan sebagainya, dan menghilangkan yaitu dari gangguan setan. 27 dalam kitab Fadhilul Amal Syekhul Hadis Imam Zakaria Al-Handalawi, yaitu tentang fadilah daripada siwak. Jadi kalau ada yang nanya, ya kita harus jujur bahwa yang disebut siwak itu adalah kayu siwak yang ujungnya itu mekar, kemudian kita inikan, ya, itu dia. Cuman karena memang Rasulullah tahu kalau ini diwajibkan atau disunahkan kepada umatku, maka akan muncul masyarakat. Makanya tidak dianjurkan setiap sholat itu harus bersiwak. Ya kalau kita minimal mohon maaf aja, yaitu pagi, ya gosok gigi dan sebagainya. Ya, tapi saya perlu jelaskan tidak bisa dikiaskan antara siwak yang kayu itu dengan sikat gigi atau mungkin odol yang judulnya atau mereknya siwak. Beda. Karena walau bagaimanapun itulah. Wa an khumron an Uthman da'a bi wudu'in fa ghassala kaffaihi thalatha marrat thumma tamadmada wastansaqa wastansara thumma ghassala wajhahu salasan marrat thumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq salasa marrat thumma al-yusra misla dhalik thumma masaha bi ra'si thumma ghassala rijlahu al-yumna ilal ka'baini thalatha marrat thumma al-yusra thumma misla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaih. Jadi kalau muttafaqun alaih itu artinya yang disepakati oleh keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini statusnya adalah sahih. Dari Humrah bahwa Utsman minta air wudhu, lalu beliau membasuh kedua telapak tangan beliau 3 kali. Jadi kalau saya lihat inilah bukan hanya sekedar teori, tapi kalau ibu, bahkan ada ulama yang mengatakan hadis inilah yang betul-betul secara detail kalau ibu ingin mengikuti bagaimana wudhunya Rasulullah, ya ini. Ya, itu dia. Bagaimana tata cara wudhunya Rasulullah, ya hadis ini. 14 abad yang lalu terlalu jauh kita untuk melihat langsung bagaimana Rasulullah wudhu. Tapi minimal dengan kita membaca hadis ini ada gambaran. Ibu bisa bayangkan nggak bagaimana Rasulullah itu wudhu? Akhirnya kemudian diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh cucu-cucunya beliau, diikuti oleh pengikut-pengikutnya beliau yang sampai detik ini. Ya, jadi kalau saya lihat, yang pertama yuk kita lihat faghasala kaffaihi. Ya, kemudian lalu beliau membasuh kedua telapak tangan beliau 3 kali. Ya, jadi kalau saya praktekkan, mohon izin ya, kalau ini air misalnya, jadi begini Bu. Nih. Kemudian dalam satu hadis, nah ini begini. Ya. Nah, ini ke kanan ini dulu, kemudian baru yang kanan, baru kanan dulu baru yang kiri. Ingat ya, sela-sela. Kenapa jangan sampai ibu begini aja, tapi mohon maaf ya, di sininya ada dakinya itu dia. Ya, itu dia. Jadi yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan beliau 3 kali. Thalatha marratin 3 kali. Jadi perlu saya beritahukan 3 kali setiap anggota badan hukumnya adalah sunnah. Ya. Kemudian sepakat itu ulama mengatakan, hampir semuanya sepakat, 4 imam madhab sepakat. Jadi bahwasanya 3 kali adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah tsumma tamadmado. Nah, tamadmado itu kumur-kumur, lalu dia berkumur-kumur. Ya. Nah, kumur-kumur itu Bu, mohon izin. Ini airnya ibu ambil dulu, dipenuhin dulu, kemudian ibu masukin. Ketika ibu masukin, yang disebut madmado itu adalah dikunyah. Jadi airnya itu langsung dimasukin. Nah, gitu dia, digituin. Kalau kita kan lain, langsung. Jadi ibu masukin langsung dibuang. Itu dia. Jadi yang disebut madmadoh itu adalah memasukkan air kemudian langsung dikunyah. Nah, langsung dibuang, ya. Nah, bahkan kalau misalnya ibu mau gini-gini nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada tersisa makanan. Ya.
Jadi mohon izin ya, kalau kita lagi sholat sampai tersisa makanan, kemudian makanan itu, mohon maaf ya, ibu congkil, ya, ibu congkil, kemudian pada saat itu ibu telat, batal sholatnya, apalagi kalau Ramadan, dua-duanya batal itu dia, sholatnya batal. Nah subuh, mohon maaf ya, karena langsung berangkat ke Masjid Al-Amin, kemudian nggak gosok gigi lagi dan sebagainya subuh. Ketika subuh, mohon maaf, alhamdulillah rezeki, makannya daging. Ya, kemudian langsung ibu congkel. Ketika dicongkel, mohon maaf aja, ya, pada saat itu lagi melakukan ibadah puasa, congkelannya, mohon maaf ya, langsung ditelan, maka dua-duanya batal. Sholatnya batal, puasa Ramadannya batal. Jadi di sini bukan karena faktor satu piring atau satu biji nasi, bukan. Satu biji nasi kalau itu diniatkan untuk dimasukkan dan dia sadar kalau itu lagi melakukan ibadah puasa, batal. Satu piring, mohon maaf, siang hari Bapak Ibu makan, lupa dasarnya. Maka alhamdulillah satu piring gitu loh. Satu piring gitu loh, kan gitu dia. Ya, satu piring. Setelah kumur-kumur, wastan sako. Nah, istinsak. Nah, nanti ada yang kedua, ada istinsak, ada istinsar. Istinsak itu adalah, nah, memasukkan air nih, dimasukkan dihirup. Nah, dihirup. Ketika dihirup itu namanya istinsak. Kemudian setelah istinsar itu adalah diginiin. Mohon maaf ya. Nah, digituin tuh. Ya, itu namanya istinsar. Ya, kalau istinsak itu air yang ada di sini itu dimasukkan, ya, dihirup. Kemudian istinsar itu adalah dibuang. Nah, digituin ya. Ya. Makanya ini baru ditemukan pada saat apa? Kemarin pandemi. Pada saat pandemi kemarin bahwa ada penelitian bahwa virus itu adanya di sini. Ya, ternyata Islam 14 abad yang lalu udah ngasih tahu bahwa kalau memang virus COVID itu dia ada di sini, ya, itu dia. Dia itu akan hilang. Makanya kalau kita mengikuti tata cara wudhunya Rasulullah, nggak perlu kemarin itu ada pandemi, jujur aja. Ya, karena semuanya itu adanya di sini. Nah, orang yang istinsak dan istinsar, maka dia akan keluar tuh semuanya. Nah, ada lagi Bu, mohon maaf ya, kalau saya lihat hampir rata-rata semuanya. Ketika pas membasuh hidung, dia begini. Nah, ini bukan hidung, mancungin hidung tuh. Ya, jadi yang betul, nih Bu, yuk pegang nih, begini, dua gini. Nah, ini dua, masukkan aja. Ya, ini mohon maaf ya, orang upil-upil ibu kok, ibaratnya kotor. Orang begini. Nah, itu dia. Jadi dia bersih. Nah, tidak ada tersisa apapun. Itulah makanya hikmahnya daripada wudhu adalah Islam begitu indahnya membuat kita itu bersih badan kita, subhanallah. Ya. Nah, kemudian jadi madmadoh artinya kumur-kumur, istinsak artinya menghirup air melalui hidung, istinsar itu disemburin, digituin. Ya. Tsumma ghassala wajhahu. Kemudian dia langsung membasuh wajahnya salata marrat. Jadi saya beritahukan nih. Ketika pas waktu muka nih Bu ya, muka itu airnya dikumpulin dulu. Airnya dikumpulin, setelah dikumpulin langsung dibasuh. Nah, tangan ibu itu ke sini nih. Ke atas tempat tumbuhnya rambut, karena yang disebut dengan pala itu adalah atas tempat tumbuhnya rambut, bawah tempat tumbuhnya jenggot, kanan kiri adalah cabang. Itu dia. Jadi gampang saja kalau ada orang yang dia wudhu cuman gini doang. Ininya masih kering, kanannya masih kering, batal dia. Mohon maaf, demi Allah saya pastikan batal. Ya, itu dia. Kenapa? Karena untuk surat Al-Maidah ayat 6 bahwa anggota wudhu itu termasuk rukun. Ingat ya, anggota wudhu muka itu termasuk rukun. Harus benar-benar, jadi dikumpulkan dulu airnya, ya. Makanya kemarin ada tulisan bahwa wudhu menggunakan air spray tidak sah. Saya ulang lagi untuk yang haji dan umroh ya, atau yang mungkin musafir, tahu Bu air spray? Ini ya, air spray ya. Jadi kalau kenapa? Saya bilang bukan tidak sah, tata cara menggunakannya yang salah. Jadi kalau dia cukup pada saat dia menggunakan air spray untuk 4 anggota badan saja. 4 anggota badan untuk air spray. Ingat ya, nggak usah kumur-kumur.
Nah, ada yang pakai air spray begini di mulut gitu. Enggak mungkin. Ya, jadi untuk yang menggunakan air spray itu sah. Saya katakan apabila tata caranya benar. Pertama adalah kumpulkan dulu airnya. Ingat, kumpulkan dulu airnya. Ketika airnya sudah menggenang, ya, maka baru diusap. Ya, tapi kalau ibu air spraynya cuma rata ya, rata, cuma basah-basah doang, tidak rata, dia tidak kumpul airnya, maka saya katakan tidak sah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Maidah ayat 6 bahwa muka, tangan, dan kaki menggunakan kalimat guslu, bukan mashu. Ya, guslu itu artinya nyiram, dibasuh. Ya, dibasuh. Jadi airnya kumpul dulu. Kumpul dulu, bukan basah-basah rata, bukan. Kumpul airnya, menggenang, baru. Cukup berapa? 1 kali saja. Ya, karena 3 kali adalah hukumnya sunnah. Kalau ibu muka 3 kali semuanya, insya Allah. Kalau ibu pas kaki udah habis airnya. Iya. Kenapa? Karena 3 kali hukumnya sunnah. 4 anggota badan ini adalah. Saya coba, kok kenapa? Ternyata dalam kitab Kasifatus Sujan, Syekh Imam Nawawi, itu dia menyebutkan kenapa 4 anggota badan ini penting. Ternyata disebutkan 4 anggota badan ini adalah biangnya membuat daftar dosa. Paling banyak dosa itu 4 anggota badan. Ya, yang pertama adalah muka. Dari muka ini banyak. Dari muka ini mata, ngomongin orang, telinga. Orang mungkin nganggap ya bahwasanya telinga itu paling sedikit dosanya. Enggak. Ya, ada orang ahli zikir dia. Di sana 3 orang ngomongin orang zikir. Sambil kupingnya begini, ngedengerin nggak? Ngedengerin. Setelah dia ngedengerin, dia balik lagi zikir. Keluar habis isya, saya tadi ada 3 orang ngobrolin begini loh. Kenapa? Ini ya dia zikir, mulut mah zikir, tapi telinganya tetap ngedengerin. Makanya al-muqtab wal mustami syarikun fil ismi. Orang yang ngomongin orang sama yang mendengerin sama dalam dosa. Subhanallah. Ya, Pak Ustaz, tapi kan saya nggak nimbrung, Pak Ustaz. Iya, tapi telinganya ikut. Makanya al-muqtab wal mustami syarikun fil ismi. Orang yang gibah dengan yang ngedengerin sama dosanya dia. Ya, Masya Allah, nauzubillah. Nah, di muka. Yang kedua, anggota badan yang rukun apa lagi? Tangan. Jujur, Masya Allah. Kita banyak ngambil yang bukan hak milik kita. Kemudian bahkan terkadang mohon maaf main gaplok aja kita. Kemudian apa lagi? Yang rukun? Rambut. Kemudian apa lagi? Kaki. Kaki melangkahkan. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Kasifatus Sujan, yaitu syarah daripada kitab Safinatun Najah, di 2 hal inilah kenapa Al-Quran itu dalam surat Al-Maidah hanya 4 anggota badan. Karena 4 anggota badan ini adalah biangnya yang banyak melakukan perbuatan dosa, dan Nabi Adam itu melakukan perbuatan dosa dilakukan oleh 4 ini. Dia mendatangi dengan kakinya yaitu buah khuldi, dan dia makan buah khuldi itu dari mulutnya, dan ternyata rambutnya itu kena pohon buah khuldinya. Ya, saya pikir-pikir, Masya Allah, ya. Nah, makanya 4 anggota badan ini. Adapun anggota badan yang lainnya, ya, mohon izin ya, mohon maaf ya. Kenapa hidung tidak termasuk dalam surat Al-Maidah? Hidung, karena jarang sekali hidung bikin, nah kan, itu dia, bikin dosa dan sebagainya. Dan anggota-anggota badan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pas waktu muka, ingat ya Bu ya, batas muka itu batas di atas tempat tumbuh rambut, bawah tempat tumbuh jenggot, kemudian kanan kiri dan sebagainya. Kemudian tangan, salah marrat. Tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq, salah marrat. Kemudian dia membasuh tangannya yang kanan. Nah, ini saya beritahukan. Ya, mohon izin. Kita biasanya kan gini. Ya, kalau saya lihat ya. Yang betul itu Bu, ini air. Nah, ini. Jadi airnya itu ngumpul tapi di bawah sampai sini. Jadi gampang aja kalau udah ada orang yang duduk di sini yang nggak basah, boleh lebih, yang tidak boleh itu kurang. Jadi begini, kanan dulu 3 kali. Nah begini,
Kanan dulu 3 kali. Setelah itu baru kiri. Kita kan kebanyakan itu. Ini, nah kan gitu, ya kan? Kanan kiri, kanan kiri. Tapi yang betul kalau menurut hadis ini, ya, yaitu kanan dulu dihabisin berapa kali? 3, baru kiri. Itu dia. Nah, jadi sampai mirpak. Kemarin kebetulan demi Allah, saya temukan ada jamaah ini dilakukan. Jadi tayamum pun sama. Ada tayamum di sebelah saya Pak Haji dia, sebelah saya. Dia pakai baju batik. Tapi apa yang terjadi? Dia sampai sini doang nih tayamumnya. Sampai sini. Ya, dia tempelin ya, karena tayamum itu nanti penting juga Bu ya. Tayamum itu bukan karena ketiadaan air saja. Ada beberapa asbab yang berkaitan dengan tayamum, diperbolehkannya tayamum. Ada mulma, ketiadaan air. Yang kedua marid, karena sakit. Yang ketiga adalah karena musafir. Ingat ya, musafir ya. Jadi kalau seorang yang dia sakit, kemudian dia tidak mampu untuk berwudu, maka boleh dengan tayamum. Bahkan kalau dia tidak bisa tayamum, maka ditayamumkan oleh muhrimnya. Ya, ditayamumkan oleh muhrim. Saya pernah melihat kemarin seorang ibu-ibu, demi Allah. Saya lagi sholat di pesawat. Tapi ibu-ibu ini udah cakep banget. Begini, wah. Saya pikir udah cakep Pak. Begini Pak. Ada kumur-kumurnya. Ya, saya lagi sholat Mas. Dan matanya kalau nggak sholat saya citak juga dia. Jadi ada hidungnya, kemudian kuping dan sebagainya. Tayamum itu cuma ada 2 anggota badan. Yang pertama adalah tempelkan tangan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum al-istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Saya niat bertayamum agar saya boleh sholat. Ingat ya. Kenapa? Kalau menggunakan kalimat tayamum itu listibah. Listibah itu artinya boleh sholat. Karena tayamum sendiri tidak bisa membersihkan hadas. Siapa yang ngaku kalau tayamum itu bisa membersihkan hadas, kotoran? Kan enggak. Hanya sekedar agar kita boleh sholat. Setelah kita tempelkan, baku muka. Pertama muka, begini. Cukup 1 kali saja. Tayamum tidak perlu 3 kali kayak tempelkan lagi. Setelah tempelkan tangan kanan, di tangan kanan begini. Makanya tangan kanan itu terus sampai sini, pas sampai di siku diputar. Itu dia. Jadi nggak sah kalau dia hanya sekedar sini. Masih saya temukan. Kenapa? Karena mungkin minimnya yang bersangkutan pengetahuan, terutama jamaah-jamaah kita yang berasal dari kampung, yang deso dan sebagainya. Sehingga dia memang tidak tahu, sehingga pada akhirnya perlu kita beritahukan kepada mereka. Jadi yumna ilal mirpak, yang disebut mirpak itu ini, dalam bahasa Arab itu mirpak ini, yaitu siku. Boleh lebih gak Pak Ustadz? Boleh, tapi mohon maaf kalau ibu sampai sini, ya kan ada yang sampai sini, makruh hukumnya. Ya tidak haram ya, tapi hukumnya statusnya makruh. Kemudian tumal yusro mithla dzalik. Kemudian yang kiri seperti yang kanan. Nah, gitu ibaratnya. Yang kiri seperti yang kanan. Jadi begini juga sama. 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sih. Kemudian dia basuh tuh dengan di kepalanya. Nanti di kepalanya ini dalam hadis itu disebut gini. Ini. Ya, nih. Ini begini nih. Nah, jadi kalau kepala itu dia tidak perlu begini, Bu. Kalau kepala itu justru udah dikumpulkan, dibuang. Ya. Saya ulang lagi, ini kan air. Kumpul nih, buang. Begini. Nah, dia dari depan ke belakang, ke depanin lagi. Ya. Kan ada jamaah yang gini doang nih. Sah enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i sah. Mazhab Imam Syafi'i sah. Kenapa? Karena disebut masku ba'dir ra'si. Karena dalam Al-Quran yang disebutkan masku ba'dir ra'si, yaitu membasuh sebagian kepala. Sehingga kalau menurut mazhab Imam Syafi'i yang penting 3 lembar, 2 lembar udah sah. Ini nih. Tapi kalau Imam Malik enggak. Dia begini. Tuh, ini saya ulang lagi nih. Jadi kalau ini dibuang, ini begini. Tuh. Ini dikebelakangin, baru ke depan lagi. Ya. Saya coba lihat YouTube-nya bagaimana tata cara membasuh mukanya atau membasuh ini Adi Hidayat. Kemudian yang kedua Habib Umar Al-Hafiz, ya, dia buang, kemudian dia begini. Ya, itu dia. Karena ada juga riwayat Siti Aisyah, beliau pernah kalau perempuan itu dari belakang.
dari belakang, kemudian ke depanin, nanti endingnya terakhirnya dari belakang. Jadi kalau ibu yang dari depan, bapak-bapak yang dari depan, itu dimulainya dari depan, begini, kemudian nanti berhentinya di mana? Di depan. Tapi kalau menurut hadis riwayat Aisyah, dari belakang ke depan, nanti berakhirnya di belakang. Ya, ribet banget Pak Ustaz. Ya bukan ribet. Tapi ini kita belajar bagaimana tata cara wudhu yang diajarkan Rasulullah berdasarkan hadis Utsman bin Affan. Tsumma ghassala rijlahu liyumna ilal ka'bain. Kemudian dia membasuh kakinya sampai mata kaki. Nah, kakinya yang kanan sampai mata kaki. Jadi mohon izin dia bersihkan, kemudian sambil dia begini sampai mata kaki, bahkan dia selesai. 3 kali, kemudian baru yang kirinya. Kalau kita nanti, jadi bahkan kayak gini, ya, ini selesai. Nah, setelah kaki ilal ka'bain thalatha marrat, tsumma liyusra, kemudian yang kiri misla dzalik, seperti yang kanan. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwu wudu'i hadza. Saya melihat bagaimana wudhunya Rasulullah seperti yang saya lakukan ini. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Untuk telinga, jadi telinga itu ada yang mengatakan itu dia terpisah dari rambut. Nanti hadisnya baru kita mau bahas, sebetulnya ada. Jadi ada telinga itu karena dia dianggapnya satu kepala, maka dengan kuping ada yang dia begini langsung. Jadi dari rambut dia langsung ke kuping. Tapi ada hadis yang lainnya menyebutkan kepala dia terpisah, nanti telinga juga terpisah. Ya, nanti akan kita bahas di hadis yang ke-46 dan sebagainya. Ya, pokoknya nanti ada kegiatan tentang antara rambut dengan telinga adalah anggota badan yang terpisah pada saat membasuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa an aliin fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masaha bi ra'si wa khidah. Dari Ali tentang sifat wudunya, ia berkata dan beliau mengusap kepalanya 1 kali. Jadi Bapak berkaitan dengan 1 kali itu adalah standar minimal 1 kali. Ya, adapun untuk sunnahnya adalah tetap 3 kali. Thalatha marrat. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim fi sifatil wudu qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si wa aqbala bi yadayhi wa adbar. Nah, ini dia. Tentang cara wudhu, ia berkata Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang, ya tadi ya, dari muka ke belakang, ya, tsumma adbar, dan dari belakang ke muka. Ya, saya ulang lagi, dari muka, jadi begini ya, dari muka dia ke belakang, kemudian dari belakang dia balik lagi. Berdasarkan hadis riwayat muttafaqun alaih. Wa fil lafdin lahuma bada'a bi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihima ila faq. Tsumma radahuma ila al makan alladhi bada'a minhu. Nah, 40 ada lafal yang lain dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau mengusap mulai kepala bagian depan dengan kedua tangannya sampai tengkuk, lantas kembali lagi ke tempat semula. Ya. Jadi dari tengkuk dia kembali dari depan, dia ke tengkuk sini, kemudian dia balik lagi ke depan. Hadirin para jamaah, ada satu cerita bahwa wudhu ini salah satu di antara yang nanti juga akan memberatkan timbangan kita. Ya, suatu ketika baginda Rasulullah, beliau kalau sore hari itu biasa beliau itu ziarah di Baqi. Jadi pemakaman di Madinah yang paling Rasulullah senang itu adalah Baqi, karena tiap sore itu beliau selalu ziarah ke Baqi. Karena di situ di Baqi itu dimakamkan 9 istrinya Rasulullah, dimakamkan anaknya Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, termasuk Abdullah, Qasim dan sebagainya, termasuk Utsman bin Affan. Jadi kalau beliau salam, assalamualaikum ya ahlal barqi al-qarqat minal mu'minin wal mu'minat dan sebagainya terus. Suatu ketika beliau berhenti itu langsung mandek. Sahabat yang ngikutin di belakang 5 tatakib, ya Rasulullah. Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah?
Rasulullah itu punya panca indera yang memang nggak dimiliki oleh semua. Sami'tul adzab min hadil qabr. Saya mendengar ada azab di dalam kubur ini. Ya, ada azab di dalam kubur ini. Dalam riwayat yang lain ada dua penyebabnya. Yang pertama yaitu bisa babil baul, yaitu karena disebabkan air kencing. Makanya hati-hati, ya. Jadi saya kalau manasik itu ada manasik air kencing, Pak. Ada manasik toilet. Ya, kenapa? Karena toilet itu pernah banyak kejadian, terutama lagi musim haji begini, terutama jamaah-jamaah kita yang pada sepuh-sepuh. Karena dia nggak ngerti bagaimana operasi toiletnya. Akhirnya kenapa? Dia masuk untuk menutupin pintu toilet pesawat aja dia udah perjuangan, bingung. Kemudian akhirnya dia keluar lagi. Kenapa Bu Haji? Kok nggak jadi? Mohon maaf Pak Ustadz, nggak jadi, nggak ada gayungnya. Begitu. Jadi nggak ada gayungnya, memang nggak ada gayungnya. Jadi caranya bagaimana? Cara untuk keluarin, mohon maaf ya, membuang kotorannya itu ada tombol warna biru, tinggal dipencet saja. Kemudian air itu dia dipencet modelnya. Kalau yang sebelah kiri nanti dia agak panas, kemudian dia agak dingin dan sebagainya. Itu baru manasik tentang toilet. Kenapa? Karena dari situ akan fatal. Kalau ibu salah wuduknya, salah istinjaknya, bersucinya, ngurusin yang berkaitan dengan buang air pipisnya dan sebagainya, dan terkena celananya, itulah yang menyebabkan seseorang banyak diazab di alam kubur. Itu dia. Yang kedua apa? Ghairat tamamil wudu, karena dia nggak sempurna wudunya. Ya, karena nggak menyempurnakan wudunya. Jadi makanya karena walau bagaimanapun kesempurnaan wudu akan berpengaruh kepada kesempurnaan salat. Bahkan Imam Hatim mengatakan al-wudu nau'an. Wudu itu ada dua kata Imam Hatim dalam kitab Syu'bul Iman. Wudu itu ada dua, ada wudu zohir, yang kedua wudu batin. Wudu zohir itu apa yang kita lakukan tuh wudu zohir. Tapi jangan sampai kita habis wudu ngomongin orang. Ya, wudhu batinnya yang perlu diperhatikan. Kalau baru aja rontok dosa kita, gara-gara kita kumur-kumur ngomongin orang, maka jangan lagi kita ngomongin orang. Nah, ini mungkin kita harus banyak belajar tentang wudhu batin, kata Imam Hatim. Ya, ketika kita membasuh tangan, habis ngebasuh tangan, ngegeplak orang. Kemudian ngambil harta yang bukan hak milik orang. Ketika kita membasuh kaki, baru aja bersih kaki kita secara zohir. Tapi setelah itu diajak sama temennya ke tempat maksiat, ayo juga dia. Ya langkahkanlah habis wudhu. Kemudian dia langkahkan berikutnya kakinya ke tempat-tempat dosa dan maksiat. Nah ini makanya wudhu zohir dan yang kedua yaitu wudhu batin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir bisa secara bertahap. Selain kita membersihkan wudhu zohir kita, menyempurnakan tata cara wudhu yang memang diajarkan oleh Rasulullah, juga kita bisa mewudukan batin kita. Ya, semua anggota badan kita. Beberapa bulan yang lalu saya sudah beritahukan tentang bagaimana fadilah daripada wudhu. Di dalam kitab Mukhtasar Sunnah, fikih sunnah, Said Sabiq disebutkan ada 6 kurang lebih manfaat daripada wudhu. Mudah-mudahan akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsa wa 'ainin la tadma' wa batnin la tasba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong ditandai, yaitu berikutnya nanti hadis yang ke-41. Hadis 41 itu pas tentang yang tadi ditanyakan Pak Haji, yaitu tentang dari atas kemudian langsung ke telinga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.